Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai urgensi pendidikan karakter di sekolah dasar. Krisis moral yang sering terjadi akhir-akhir ini. Jika kita membuka mata lebih lebar, sudah pasti kita akan dengan mudah kita temui anak-anak di bawah umur yang tidak bicara sopan, merokok, atau bahkan melakukan kejahatan kriminalitas lainnya seperti mencuri, melakukan tindakan bullying, dan lain sebagainya yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia, terutama pada tingkat dasar, belum berhasil secara optimal karena masih banyaknya kasus tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan pendidikan karakter sehingga peserta didik benar-benar dapat memiliki karakter yang unggul sesuai tuntutan abad 21. Konsep dasar pendidikan karakter. Istilah karakter menurut Purwadiminta pada 2009 yaitu tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sedangkan pendidikan karakter merupakan suatu proses penerapan nilai-nilai moral dan agama pada peserta didik melalui ilmu-ilmu pengetahuan. Untuk pendidikan karakter sendiri bertujuan untuk menumbuh kembangkan akhlak, moral, dan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan sekolah saat ini memiliki peran sangat besar dalam pembentukan karakter anak. Peran guru tidak hanya sekedar sebagai pendidik semata, akan tetapi juga sebagai pendidik karakter, moral, dan budaya bagi peserta didiknya. Prinsip pendidikan karakter. Kusuma dalam Hasanah pada 2016 memiliki pandangan mengenai prinsip yang bisa dijadikan pedoman pendidikan karakter di sekolah. Antara lain, yang pertama, karaktermu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan atau kamu yakini. Yang kedua, setiap keputusan yang kamu ambil menentukan akan menjadi orang macam apa dirimu. Yang ketiga, karakter yang baik mengandaikan bahwa hal yang baik itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Bahkan seandainya pun kamu harus membayarnya secara mahal disebabkan mengandung resiko. Yang keempat, jangan pernah mengambil perilaku buruk yang dilakukan oleh orang lain sebagai patok bagi dirimu. Kamu dapat memilih patokan yang lebih baik bagi mereka. Yang kelima, bayaran bagi mereka yang mempunyai karakter baik adalah kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Ini akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni. Dashim Budimansyah berpendapat bahwa program pendidikan karakter di sekolah perlu dikembangkan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan karakter di sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan atau disebut kontinuitas. Yang kedua, pendidikan karakter hendaknya dikembangkan melalui semua mata pelajaran atau terintegrasi. Yang ketiga, sejatinya nilai-nilai karakter tidak diajarkan dalam bentuk pengetahuan. Jika hal tersebut diintegrasikan dalam mata pelajaran agama atau yang di dalamnya mengandung ajaran, maka tetap diajarkan dengan proses pengetahuan atau knowing, melakukan atau doing, dan akhirnya membiasakan atau habit. Yang keempat, proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan secara aktif atau active learning dan menyenangkan atau enjoyful learning. Pembahasan. Untuk pembahasannya, di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, peran sekolah dalam pendidikan karakter. Yang kedua, implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar. Yang ketiga, pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar. Untuk yang pertama, peranan sekolah dalam pendidikan karakter. Sekolah sendiri merupakan suatu tempat atau lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan nasional.
Salah satunya pembentukan karakter peserta didik yang ideal, yang sesuai dengan tuntutan di abad 21. Suryo Subroto pada 2009 menyebutkan bahwa guru sebagai nyawa bagi sekolah, memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan kemampuannya dalam usaha meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang harus dilakukan guru dalam meningkatkan pendidikan karakter peserta didik yang pertama, guru harus menjadi teladan yang baik di dalam bersikap dan berperilaku di sekolah. Yang kedua, guru dapat memilih cara-cara tertentu dalam proses pembelajarannya seperti menyampaikan berbagai kutipan yang berupa kata-kata mutiara atau peribahasa yang berkaitan dengan karakter, cerita pendek, diskusi kelompok, bermain peran, dan lain-lain. Guru dapat memilih strategi untuk menanamkan setiap nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan ke dalam tiap muatan mata pelajaran yang diajarkan. Guru diharapkan dapat menyediakan lingkungan belajar yang baik untuk membentuk, mengembangkan, dan memantapkan karakter peserta didiknya. Pembahasan yang kedua, implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar. Untuk implementasi pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar yang dianggap paling cocok adalah menggunakan pendekatan komprehensif, di mana pendekatan ini mengintegrasikan penanaman karakter ke dalam berbagai bidang studi, kultur sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler, menurut Lubis pada 2017. Implementasi dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari perencanaan kegiatan pembelajaran. Guru sebelum melaksanakan pembelajaran seharusnya menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Implementasi pendidikan karakter dalam kultur sekolah terdiri dari yang pertama, kegiatan rutin seperti upacara, kebiasaan 5S, berdoa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kegiatan spontan yang dilakukan saat guru atau tenaga kependidikan mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang harus dikoreksi pada saat itu juga. Yang ketiga, kegiatan spontan yang dilakukan untuk perilaku dan sikap peserta didik yang baik sehingga perlu diberi pujian. Yang keempat, mengkondisikan lingkungan seperti pemasangan poster-poster yang bermuatan pendidikan karakter yang ditempelkan di lingkungan sekolah. Sedangkan implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar juga dapat diaplikasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler pada jenjang sekolah dasar yang diwajibkan yaitu pramuka. Pembahasan ketiga, pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar. Pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar harus secara terus-menerus dilakukan secara holistik dari semua lingkungan pendidikan, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pengembangan karakter dapat dilakukan dengan memasukkan konsep karakter pada setiap pembelajaran di sekolah dasar. Beberapa pengembangan karakter yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, guru menanamkan nilai kebaikan pada anak dengan menanamkan konsep diri yang baik kepada anak setiap akan memasuki pelajaran. Yang kedua, guru menggunakan cara yang membuat anak memiliki alasan atau keinginan untuk berbuat baik. Yang ketiga, guru memberikan beberapa contoh baik kepada anak mengenai karakter yang sedang dibangun. Yang keempat, guru mengembangkan sikap mencintai perbuatan baik. Yang kelima, guru melaksanakan perbuatan baik. Simpulan, pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai yang baik kepada semua yang terlibat dan sebagai warga sekolah, sehingga memiliki pengetahuan, kesadaran, dan tindakan dalam melaksanakan nilai-nilai karakter. Pendidikan karakter sangat penting diberikan sejak dasar karena pada dasarnya dapat menjadi pondasi bagi anak dalam bertindak di kemudian hari. Adapun pengembangan karakter
yang dapat dilakukan di sekolah dasar adalah menggunakan pendekatan komprehensif dengan mengintegrasikan penanaman karakter ke dalam berbagai bidang studi, kultur sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat dipahami sehingga menambah pengetahuan dari kita semuanya dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.